Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan performance test untuk ulangan akhir semester di mata kuliah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia oleh dosen pengampu Ibu Nadia Rista SPD MPDE. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Jessica Putri Weken dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B dengan nomor induk mahasiswa 18721 50030. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor satu, yaitu jelaskan satu contoh perusahaan yang ada di Indonesia yang membangun sistem SDM berorientasi strategi. Di sini saya akan memberikan contoh perusahaan yaitu Gojek Indonesia, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang orientasi strategi. Nah, orientasi strategi itu sendiri adalah arah strategi perusahaan dalam menciptakan perilaku yang tepat sehingga mencapai kinerja yang unggul. Mungkin bahasa mudanya tuh perusahaan melakukan strategi nih, gimana cara agar perusahaannya dia ini dilirik oleh banyak orang sampai menciptakan kinerja yang unggul gitu. Goalsnya sebuah perusahaan lah, mungkin begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan memberikan contoh sebuah perusahaan yaitu Gojek. Nah, Gojek nih awalnya emang dimulai dari keresahan sang pendiri itu sendiri nih, yaitu Nadiem Makarim, yang tiap harinya menggunakan jasa ojek buat berangkat kerja. Nadiem lihat kalau sebagian besar pengemudi ojek ngabisin waktunya cuma buat mangkal nunggu penumpang. Habis itu, Gojek secara resmi diluncurkan pada tanggal 13 Oktober 2019. Tapi karena sistemnya masih sederhana dan jumlah driver pada saat itu masih 20, maka cara pemesanan masih dilakukan melalui call center 24 jam. Tahun 2014, Gojek disempurnakan gitu. Gojek disempurnakan agar driver dan penumpang lebih mudah melakukan transaksi. Lalu pada Januari 2015, Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang bisa diinstal di smartphone. Program ini ternyata disambut positif lah oleh masyarakat luas. Pada awal juga Gojek nih baru punya dua fitur yaitu GoRide, ojek online motor, dan GoCar, ojek online mobil pastinya. Seiring berjalannya waktu, Gojek menambahkan fitur-fitur menarik nih buat para pelanggan atau penggunanya gitu. Memikat hati para masyarakat gitu, para calon customernya, para calon penggunanya, yaitu dengan menambahkan fitur GoSend, kirim barang gak pakai lama, GoTransit, bakal ngasih tahu kamu harus naik apa, ada Go Bluebird, berpergian dengan taksi legendaris, ada juga GoBox, cara ringan mindahin barang. Banyak banget fitur-fitur terbaru dari Gojek yang menarik gitu untuk, dan kita bisa lihat sendiri gimana perbandingan Gojek waktu pertama kali disahkan menjadi aplikasi sampai bisa di hari ini dengan menciptakan fitur-fitur baru, pelayanan-pelayanan baru yang bikin masyarakat merasa terbantu oleh adanya fitur-fitur terbaru itu. Jadi menurut saya kayak ini adalah strategi Gojek dalam mencapai kinerja yang unggul gitu. Dan itu nggak sia-sia menurut saya. Udah gitu banyak banget promo menarik yang ditawarin sama Gojek yang bikin para penggunanya nih kayak, jadi fitur-fitur menarik kayak gitu tuh yang memberikan kesan wah pada konsumen itu sendiri. Dan itu adalah salah satu strategi dari Gojek untuk memikat para hati masyarakat. Mungkin segitu dulu yang bisa saya bahas dalam soal nomor satu ini ya, tentang Gojek, tentang orientasi strategi. Baik, saya akan lanjut kepada soal nomor 2, yaitu jelaskan cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga sumber daya alam. Berikan 5 contohnya. Nah,
Seperti yang kita tahu ya, sumber daya alam tuh memang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, bahkan untuk kehidupan-kehidupan selanjutnya. 5 cara nih yang bakal saya kasih tahu ke kalian untuk menjaga sumber daya alam itu sendiri. Yang pertama tuh membuang sampah pada tempatnya, karena itu adalah kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan ya. Lalu ada penanaman kembali, di mana pohon yang udah ditebang bisa kita tanam kembali agar menjadi pohon yang baru untuk. Lalu yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar. Lalu ada menghemat air. Lalu menghemat bahan bakar. Yang ada pengurangan pemakaian plastik. Di mana yang kita tahu plastik itu sangat sulit buat hancur, bahkan kayaknya nggak bakalan hancur mau berpuluh-puluh tahun juga tuh plastik kalau ada di tanah nggak bakalan bisa hancur, beda sama kertas ya. Jadi cintai lingkungan kita dengan memakai tas belanja, kantung belanja buat keseharian kita. Sebisa mungkin meminimalisir lah pemakaian plastik di keseharian kita. Baik, mungkin cukup segitu dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga kalimat atau perkataan saya juga mudah dimengerti buat kalian, dan mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya dari materi. Saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.